yang pertama yaitu mengkaji pada pasien, yang kedua lakukan pengecekan nadi dan pernapasan pada pasien, yang ketiga lakukan pengecekan GCS. Nah, selanjutnya ada pun tindakan yang dilakukan yaitu jaga pasien agar tidak tertidur, pantau TTP-nya, lalu berikan terapi O2. Baiklah, ada pun tindakan yang saya lakukan yaitu jaga pasien agar tidak tertidur, yaitu pasien pantau TTV-nya, yaitu berikan terapi oksigen pada pasien agar tetap stabil. Lalu yang keempat itu lihat keadaan memar pada pasien, yaitu seperti apakah ada memar pada bagian tubuh pasien, yaitu adakah pendarahan. Jika tidak terjadi pendarahan, lakukan tindakan pengompresan pada tubuh pasien dengan es yang dingin, yaitu dan mendinginkan pembuluh darah di area yang memar. Maka semakin sedikit darah yang akan keluar ke jaringan di sekitar pembuluh. Masukkan es atau air dingin ke dalam kantong atau handuk dan tempelkan di atas bagian tubuh yang memar selama sekitar 10 menit. Dan yang kelima itu pembebatan pada pasien untuk mengecek tubuh yang mengalami memar dengan perban anestesis, namun jangan terlalu kencang. Tujuannya adalah untuk mencegah memar bertambah parah dan mengurangi rasa nyeri pada pasien. Yaitu 6. Pemberian obat analgetik agar tidak terasa nyeri. Yang ketujuh itu setelah mengkompreskan memar dengan es atau air dingin, cobalah ganti dengan kompres air hangat. Suhu panas akan membuat sirkulasi darah menjadi baik serta mencegah terjadinya pembekuan pada area memar. Gunakan kantung atau kain khusus untuk kompres. Isi kantung dengan air panas dan taruh atas bagian yang memar. Selanjutnya kita akan memasuki ke tahap sistem endokrin, yaitu ada langkah-langkahnya, yaitu lakukan pengkajian. 2. Anjurkan untuk tenang agar pasien pernapasan tidak abnormal. 3. Pemeriksaan GCS, Glasgow Scale, tingkat kesadaran pasien. Adapun tindakan yang harus kita lakukan pada pasien yaitu jaga pasien agar tidak tertidur, yaitu pantau TTV dan berikan terapi insulin. 4. Berikan obat-obatan diabetes, keseimbangan kadar gula darah pada diabetes dalam beberapa kondisi sulit dikendalikan melalui penerapan pola makan sehat dan olahraga teratur. Ada beberapa jenis obat batasnya dalam bentuk tablet dan ataupun melalui jarum suntik yang diberikan melalui suntikan yang dapat digunakan untuk diabetes. Yaitu yang kelima, yaitu akan melakukan pemeriksaan tes gula setiap hari kepada pasien agar tidak terjadi dan akan selalu tetap seimbang. Yang keenam itu pasang kateter, dikarenakan pasien selalu kencing. Dengan pemasangan kateter pasien dapat beristirahat agar kencingnya selalu keluar dengan merasakan nyaman. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke sistem indogumen, yaitu adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yaitu lakukan pengkajian, yaitu 2. Nyeri skala 9 scale. Nyeri ini mengakibatkan Anda menjerit-jerit dan menginginkan apapun untuk menyembuhkan nyeri. Adapun tindakan yang harus kita lakukan yaitu mengaturkan posisi kalian atau pasien di bed tindakan supaya terlihat jelas dan mudah dilakukan perawatan luka. 2. Yaitu bila luka bakar tertutup pakaian, mata dan minum, izin untuk membuka pakaian supaya luka tetap jelas. Membuka pakaian dengan hati-hati. Bila sulit, basahi dengan NaCl. Yang ketiga yaitu membersihkan luka bakar dengan cara mengiringi, yaitu dengan cara mengaliri bagian luka menggunakan NaCl dengan melakukan
dengan meletakkan bengkok di bawah luka terlebih dahulu. Yang keempat itu melakukan debriman bila terdapat jaringan nekrotik dengan cara memotong bagian nekrotik dengan mengangkat jaringan nekrotik menggunakan pinset kirurgis dan digunting dengan gunting kirurgis mulai dari bagian-bagian tipis menuju ke bagian yang tebal. Yang kelima itu bila ada bola dipecah dengan cara ditusuk dengan jarum sepuit steril sejar dengan permukaan kulit di bagian pinggir bola, kemudian dilakukan pemotongan kulit pada kulit bola dimulai dari pinggir dengan menggunakan gunting dan pinset kirurgis. Yang keenam itu yaitu mengerikan luka di bagian kulit dengan cara mengambil kasa steril dengan pinset anatomis, lalu kasa steril diletakkan pelan-pelan sehingga luka benar-benar dalam kondisi kering. Yang ketujuh itu pemberian obat topikal dan sesuai luas luka dengan menggunakan 2 jari yang telah dioleskan obat tersebut. Yang ke-8 atau yang terakhir itu menutup dengan kasa steril dan plester.